semuanya. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuka sidang press konferensi ini dengan sehat secara jasmani dan juga rohani. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk para awak media, baik itu dari reporter, wartawan ataupun jurnalistik yang telah menganut sidang press konferensi kami pada tanggal 31 Maret 2023. Kami nyatakan press konferensi ini resmi dibuka. Perkenalkan, nama saya Nadia Larissa dan ini rekan saya Maulana Injani selaku Humas Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah meriliskan sebuah press release mengenai pembatalan Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Berikut isi press release yang akan dibacakan oleh rekan saya Maulana. Sebagai perwakilan dari Humas PSSI, kami ingin menyampaikan pernyataan singkat terkait surat dari FIFA tentang status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Kami menghargai keputusan FIFA dan akan terus bekerja keras untuk memperbaiki persiapan kami untuk event ini. Kami akan mematuhi instruksi Presiden RI untuk memenuhi persyaratan FIFA dan terus mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung persiapan kita sebagai tuan rumah acara ini. Kami berharap Indonesia dapat segera memenuhi persyaratan FIFA untuk menjadi tuan rumah acara sepak bola internasional di masa depan. Baik, terima kasih untuk dibacakan isi press release-nya. Untuk awak media, saya persilakan. Sekitar 5 pertanyaan akan kami buka. Silakan Bapak yang jaket hitam. Saya dari News. Apakah pembatalan U20 ini ada kaitannya dengan politik seperti yang Pak B. Jokowi katakan itu? Jika iya, apa yang terjadi dengan politik di Indonesia dengan Israel sehingga terjadinya pembatalan U20 tersebut? Sekian, thank you. Terima kasih. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya dari News. Tadi kan disebutkan bahwa PSSI itu berusaha untuk memenuhi standar dan juga persyaratan. Nah, apakah standar dan persyaratan ini berupa standar keselamatan dan juga keamanan? Mengingat sebelumnya terjadi tragedi Kanjuruhan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Apakah itu salah satu penyebabnya? Terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Julius Tangan dari media Shopee Pay minimal transfer 10.000. Saya ingin bertanya, di press release ini tidak diberitahu hal apa yang membuat Indonesia batal jadi tuan rumah. Seperti itu, terima kasih. Ya, silakan. Saya dari Hermawan dari News. Apakah ada upaya yang PSSI lakukan untuk mengembalikan sepak bola Indonesia ikut kejuaraan Piala Dunia? Terakhir, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jigen dari News. Dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, timnas Indonesia U20 tidak bisa menampilkan kinerja mereka dalam lapangan dan beraktivitas berakibat pembubaran timnas U20. Nah, apakah kerja keras mereka sia-sia saja dan apakah mereka mendapatkan kompensasi? Baik, terima kasih untuk para awak media. Saya akan menjawab kepada saudara Leo ya terkait dengan politik dan apa yang terjadi pada politik antara negara lain ya, singkatnya. Sebenarnya kami tidak mengidealisasikan antara politik ke dalam ranah bidang olahraga, dan juga kami tidak menyebutkan atau mengkonfirmasikan bahwa terjadinya pembatalan dari Piala Dunia ini disebabkan oleh permasalahan politik antara negara lain yang kami tidak mempunyai intensi tersebut untuk menghancurkan yang namanya bidang olahraga, apalagi dengan bidang olahraga ini biasanya disimbolkan sebagai salah satu kesenangan untuk para orang, terutama di bidang olahraga yang diselenggarakan secara langsung dalam event yang spektakuler ini. Baik, untuk saudara Dea tentang persyaratan
standar keselamatan dan keamanan pada salah satu tragedi yang telah terjadi sebelumnya. Pastinya kami juga sebagai public relation dari PSSI ini, kami juga sangat-sangat disayangkan sekali dengan tragedi sebelumnya yang telah memakan korban sekitar ratusan lebih, kurang lebih sekitar 170-an dalam update yang terlalu. Untuk ini kami juga tidak mengkonfirmasikan bahwa pembatalan dari Piala Dunia ini tuh terjadi karena antara standar keselamatan dan keamanan yang terjadi pada sebelumnya. Yang kami telah mengkonfirmasikan bahwa FIFA telah mengkritisasikan tentang teknisi dan operasional kami, bahwa kami ternyata tidak memenuhi persyaratan yang sudah disahkan oleh para FIFA. Jadi untuk mengenai standar keselamatan dan keamanan, terutama pada event yang besar ini, pastinya kita juga sangat-sangat memperhatikan dengan kejadian tersebut ya. Dan pastinya kami juga belajar dari pengalaman juga untuk kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengembalikan lagi kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Oke, untuk pertanyaan Mas Joshua tentang penyebab batalnya Piala Dunia ini, FIFA telah merilis pernyataan resmi di website resminya kalau batalnya Piala Dunia Indonesia kali ini karena kurangnya persiapan. Pertanyaan untuk Ferdi, apa ada upaya PSSI untuk mengembalikan Indonesia ikut turnamen sepak bola dunia? Fokus utama kami saat ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas sepak bola Indonesia. Tapi jika ada kesempatan di masa depan untuk mengikuti event sepak bola dunia lagi, kami akan pertimbangkan. Oke, pertanyaan, saya akan menambahkan dari jawaban tadi ya, bahwa untuk melakukan pengembalian yang sudah dibilang oleh Pak Saya Maulana ini tentang infrastruktur. Maksudnya dari infrastruktur ini ada merupakan program-program dan proyek-proyek untuk para pemain pastinya, terutama pemain internasional dari pihak kami ya. Kita juga sangat-sangat menegaskan dan melakukan perencanaan tersebut sematang mungkin agar upaya dalam PSSI dalam memajukan sepak bola ini akan jauh lebih baik lagi. Maksudnya akan dari jauh lebih baik ini adalah kualitasnya akan kami tegaskan lagi, baik dari berupa latihan maupun itu dari fasilitas dan juga infrastruktur yang telah dijelaskan oleh rekan saya Maulana. Lalu pertanyaan terakhir untuk sesi ini yaitu pertanyaan Sien yakni pembatalan tuan rumah yang tidak bisa menampilkan kinerjanya masing-masing, apakah adanya kompensasi? Pastinya kami sangat sayang sekali dengan hal yang sudah terjadi ini, yakni pembatalan yang telah diselenggarakan oleh FIFA-nya sendiri. Dan ya benar, kita tidak bisa menampilkan kinerja dari para atlet yang sudah berkontribusi di lapangan kerja nanti. Dan pastinya kita itu tetap mematuhi peraturan dari FIFA-nya sendiri atas kompensasi yang telah kami berikan dan telah kami dapatkan. Dan pastinya untuk akan kompensasi tersebut, pastinya kita juga akan memajukan yang namanya kesejahteraan untuk para atlet. Dan saya tegaskan lagi bahwa ternyata kami menyadari fakta bahwa yang dikecewakan tidak hanya atlet saja, namun juga pemain-pemain di luar di internasional, ataupun mungkin pelatih-pelatihnya, ataupun mungkin pendukung-pendukung setianya yang menunggu kejadian event yang besar ini pun terjadi. Dan pastinya untuk kompensasi yang akan kami berikan sudah dijelaskan oleh rekan saya Maulana, yaitu dari program-program fasilitasnya, infrastrukturnya, dari program-program dan proyek-proyek seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan buka sekitar 5 pertanyaan lagi untuk awak media. Ya. Baik, saya Putra dari Yesus. Saya bertanya, tadi pihak PSSI menyampaikan kalau pembatalan Piala Dunia ini diakibatkan kurangnya infrastruktur. Tapi sering saya ketahui sebelumnya kan dari pihak FIFA sudah datang ke Indonesia dan memeriksa stadion
Jakarta International Stadium, dan itu pun tidak ada omongan apa-apa, dan itu pembataan tersebut kan dibicarakan setelah adanya drawing di Bali yang digagalkan katanya adanya penolakan di sana. Apakah ada dari pihak PSSI ingin menyampaikan sesuatu dari hal tersebut? Ya, silakan. Kalau saya bisa dari James, saya ingin menanggapi tadi pada pihak tadi mengatakan bahwa program persiapan sedangkan Indonesia telah mengadakan waktu itu Asian Games, dan kita ketahui bahwa bila ada acara besar atau event besar pasti persiapannya nggak mungkin asal itu sudah berbulan-bulan. Terus tadi pihak mengatakan kalau program persiapan, menurut saya itu agak nggak logis ya, program persiapan hari ini acara besar. Apakah itu menyangkut dengan sengketa politik Indonesia dengan negara yang lain? Atau ada oknum lain yang mana bahwa dia hari Israel, jadi Indonesia membatalkan takut terjadi kerusuhan atau peperangan antar negara? Silakan. Baik, saya ingin bertanya, saya mau ini aja sih, kritisin jawaban dari Maulana tadi. Kan dibilang katanya kurang persiapan. Yang saya tahu bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini sebenarnya itu kita mengajukan diri pada FIFA. Lalu FIFA menyetujui hal tersebut. Bagaimana kalian bisa bilang bahwa kalian kurang persiapan, sedangkan bahwa sebenarnya di sini kalian mengajukan diri sebagai tuan rumah tersebut? Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Saya ingin menanggapi pernyataan dari saudari Nadia yang mengatakan bahwa di dalam pembahasannya tidak ada unsur politik. Ya. Tapi menurut isu-isu yang beredar, salah satu penyebab pembatalan ini terjadi karena negara Israel itu ikut andil dalam tidak boleh pengibaran bendera Israel di tanah Indonesia ini. Jadi apakah menurut Anda isu itu benar? Terima kasih. Baik, satu lagi. Ya, silakan. Apakah benar terkait isu pembatalan U20 itu karena ada faktornya konflik satu negara, misalkan di pertandingan itu tetap berjalan, gitu kan? Hal tersebut itu bisa berpengaruh kepada keamanan Indonesia. Oke, dari 5 pertanyaan ini kurang lebih apakah ada alasan lain selain persiapan ya? Begini, kami Humas PSSI tidak bisa memberikan informasi ataupun komentar tentang spekulasi atau asumsi liar. Selanjutnya saya akan menjawab dari saudari Friska ya. Dari kurangnya persiapan, lalu mencakup ke arah Asian Games, lalu juga persiapan antara politik juga, dan terjadinya isu dalam peperangan. Oke. Kita akan membahas lebih dalam lagi ya dengan Asian Games. Asian Games itu diselenggarakan oleh seluruh bidang-bidang olahraga. Ada banyak macam, mungkin dari olahraga dari psikologi seperti bermain catur, mungkin aja ada di situ Kemenpora ya. Ada mungkin ada dari Mahyong, ataupun mungkin dari bidang-bidang olahraga yang mencakup dari fisikal seperti voli, basket, dan lain-lainnya. Dan pastinya itu digandakan oleh ganda putra dan putri juga. Dan untuk permasalahan ini saya tekankan lagi bahwa ini mencakup ke arah bidang satu olahraga saja, yaitu dari sepak bolanya sendiri. Jadi untuk mempersiapkan dari satu bidang ini pasti juga tidak semudah yang kita pikirkan ya. Dan meskipun memang kita sudah persiapkan dari anggaran atau mungkin dari renovasi atau mungkin fasilitas-fasilitas yang sudah kami yang sudah kami persiapkan dari awalnya sebelum pembatalan tersebut, pastinya kami juga memikirkan apa saja faktor-faktor yang menjadi kekurangan bagi kami.
Saya akan menjawab pertanyaan Renaldi dengan seperti yang tadi yang dibilang oleh banyak awak media dalam kurangnya persiapan lalu menjadi tuan rumah yang diajukan oleh FIFA. Pastinya dalam pembatalan Piala Dunia ini menjadi salah satu hal yang sangat disayangkan ya, bahwa kita sudah mempersiapkan semuanya, namun disayangkan sekali bahwa adanya pembatalan di tengah-tengah perjalanan. Untuk menjadi tuan rumah pastinya merupakan salah satu kinerja yang sangat luar biasa ya, terutama kami juga sangat-sangat menghargai dan mengapresiasi tunjukan dari FIFA bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup baik untuk dijadikan tuan rumah turnamen sepak bola internasional ini. Lalu untuk mengajukan ke arah FIFA, pastinya kami melakukan hal ini sebaik mungkin, dan kami juga pastinya tetap bekerja sama dengan FIFA sendiri, upaya untuk memeriksa faktor-faktor kelebihan kami sebagai tuan rumah dan mengajukan bahwa apakah kita juga tetap langsung meraih kembali untuk menjadi tuan rumah. Terkait pertanyaan dari Mas Josia tentang peraturan Menteri Luar Negeri yang mengatakan Israel tidak boleh di Indonesia atau benderanya dilarang berkibar di Indonesia. Selama timnas Israel itu memenuhi persyaratan dari FIFA, ada beberapa rumor bahwa Israel merasa tidak adil, lalu adanya rumor larangan pengibaran bendera Israel di Indonesia. Nyatanya kami menjunjung fakta bahwa itu tidak kami konfirmasikan sebelumnya, dan pastinya sebagai negara yang menganut junjung tinggi antara perbedaan sesama ini, pastinya kami akan tetap menerima baik itu dari ras kami yang sangat banyak sekali, lalu ataupun dari ras di luar. Dan untuk dalam larangan-larangan mengibarkan bendera Israel ini, kami juga tidak mengkonfirmasikan sama sekali jika pernyataan itu. Dan sekali lagi kami tidak mengidealisasikan larangan-larangan yang terjadi, khususnya pada bidang olahraga yang harusnya kita itu dibawa fun, kita dibawa senang, lalu kita merasa termotivasikan oleh salah satu pemain yang akan mengundang para generasi selanjutnya untuk mengikuti mempartisipasikan dirinya berada di ranah bidang olahraga sepak bola ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan Cici, apakah benar ada politik dalam satu negara? Lalu jika pertandingan tetap berjalan, apakah keamanannya itu tetap dijaga? Untuk terjadinya politik antara Palestina dan juga Israel, sekali lagi kami tidak mengkonfirmasikan bahwa itulah menjadi salah satu alasan untuk pembatalan Piala Dunia U20 pada tahun 2023 ini. Dan jikalau pertandingan ini terjadi pada akhirnya, pastinya kami juga akan memperketatkan tingkat keamanan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan perencanaan-perencanaan yang telah kami susun pada awalnya sebelum terjadinya Piala Dunia ini diselenggarakan. Baik, terima kasih untuk para awak media. Kami akan membuka beberapa pertanyaan. Silakan. Saya akan dari jurnalis. Tadi sempat dibahas mengenai persiapan sama persyaratan yang tidak terpenuhi itu apa aja sampai kegiatan ini harus dibatalkan. Terima kasih. Iya, silakan. Saya Maria dari Miskitario. Saya ingin bertanya, karena bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, bagaimana yang dilakukan di masa yang akan datang untuk memenuhi persyaratan FIFA sehingga dapat menjadi tuan rumah acara sepak bola internasional? Terima kasih. Ya, silakan. Ya, saya Bilder dari Kompas TV. Jadi terkait informasi yang beredar, batalnya ini dikarenakan kurangnya persiapan. Iya. Jadi kalau dilihat dari yang lalu dulu, memang sudah ada berita atau informasi yang beredar bahwa memang
venue di beberapa venue itu ada kurang persiapan. Seperti contohnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kemarin itu sempat terjadi pengecekan oleh pihak FIFA ke lapangan tersebut. Namun lapangannya, rumputnya malah terlihat kurang baik. Hal itu disebabkan karena memang adanya konser yang sebelumnya terjadi di Stadion Utama tersebut. Sehingga ketika 2 atau 3 hari setelah konser tersebut, rumput masih terlihat kurang baik, dan sehingga FIFA yang melakukan pengecekan menginformasikan bahwa venue utama di Stadion Utama Gelora Bung Karno mendapatkan peringatan sehingga bisa menyebabkan terjadinya pembatalan di venue tersebut. Jadi kenapa kenapa PSSI tidak memprioritaskan stadion utama? Dikarenakan memang dari FIFA sudah mengatakan bahwa stadion tersebut harus disterilisasi. Jadi tidak ada penggunaan event apapun di stadion tersebut, mengingat jadwal Piala Dunia sudah dekat. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Christian dari Weird News. Apakah akan ada perubahan dalam manajemen atau strategi PSSI terhadap keputusan ini? Ya, silakan. Saya dari News mau ini kan setelah pembatalan ini apakah PSSI itu yang timnas U20-nya itu bisa ikut di tuan rumah yang lain atau tetap tidak bisa mengikuti Piala Dunia ini? Kan pasti kan mereka ada kekecewaan ya karena udah latihan segala macam dikarenakan tidak memenuhi syarat. Itu apa ada perjanjiannya di tahun depan akan ikut atau seperti apa? Baik, terima kasih untuk para awak media ya. Terkait dengan pertanyaan Agnes, persyaratan apa saja yang tidak memenuhi, seperti yang FIFA bilang, Indonesia tidak memenuhi persyaratan persiapan. Baik, persiapan dan persyaratan yang tidak terpenuhi, pastinya kami juga mempunyai isu-isu yang terjadi, baik itu secara tidak terencana ataupun terencana. Dan pastinya kami juga mempunyai faktor-faktor kelemahan yang tidak akan mendukung pada saat perundingan pada Piala Dunia itu terjadi. Jadi untuk persiapan dan persyaratannya kami tidak akan memberitahukan hal yang lebih lanjut karena ini masih bisa disebut sebagai hal yang sangat masih segar ya. Jadi kami akan pastinya akan memberikan update kepada awak-awak media pastinya untuk memberitahukan apa saja persiapan dan persyaratan yang tidak terpenuhi, dan oleh karena pengalaman ini pastinya memberikan pengalaman kami untuk mempersiapkan persiapan dan persyaratan untuk Piala Dunia ataupun mungkin event sepak bola di masa yang akan datang akan jauh lebih matang lagi. Selanjutnya dari pertanyaan Maria ya, pembatalan dari tuan rumah U20 ini bagaimana masa depannya nanti untuk dijadikan untuk masa depan untuk Indonesia agar dijadikan sebagai tuan rumah di masa yang datang. Ini akan dijelaskan oleh Azai Maulana ya. Kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan FIFA supaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah event sepak bola internasional berikutnya. Dan pastinya oleh karena ini kami juga membenahi faktor-faktor yang menjadi kekurangan baik dari persiapan ataupun mungkin dari infrastruktur dari program-program dan proyek kami untuk menjadi turnamen sepak bola Indonesia menjadi lebih maju lagi. Lalu untuk pertanyaan Gilbert dari framing persiapan, lalu juga lapangan yang kurang baik. Lalu ini karena didasarkan oleh konser tersebut ya. Lalu pokoknya isu tentang konser-konser yang telah terjadi sehingga persiapan kami telah
ditunda dan sudah diperiksa oleh FIFA itu sendiri sehingga terjadi perbatalan. Bisa diselenggarakan bahwa semua pertandingan ini kami selenggarakan tidak hanya di Jakarta saja. Nah, namun kita juga selenggarakan di berbagai provinsi-provinsi yang telah kami tentukan, dan pastinya ada beberapa stadion-stadion yang telah kami memberikan anggaran lebih untuk diciptakan renovasi yang lebih lanjut, upaya untuk pertandingan yang lebih mantap lagi di berbagai provinsi yang lainnya. Bahwa pertandingan ini diselenggarakan oleh 6 provinsi besar, yaitu berada di Jakarta, Palembang, Solo, Surabaya, Bali, dan juga Bandung. Ya. Jadi kami tidak hanya mempersiapkan satu lokasi saja, ya kami juga mempersiapkan beberapa pertandingan lain juga di stadion-stadion yang telah kami renovasi pastinya, baik itu dari segi dari lapangan ataupun mungkin untuk para pendukung yang pastinya akan berpartisipasi untuk menonton kegiatan langsung yang telah diselenggarakan oleh beberapa provinsi yang besar tersebut. Jadi pastinya FIFA tidak akan melihat dari hanya satu lokasi saja. Pastinya ada beberapa persiapan yang lainnya yang mungkin FIFA tidak melihat persiapan kita secara semaksimal mungkin sesuai dengan teknisi ataupun operasional yang sudah ditentukan oleh FIFA sendiri. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Christian ya, perubahan yang terjadi. Kami sudah mempersiapkan secara semaksimal mungkin bahwa kami mengakui bahwa hampir seluruh yang pihak berkaitan itu telah dikecewakan, baik dari atlet ataupun mungkin pendukung-pendukung dan lainnya. Oleh karena itu kami pastinya merencanakan yaitu pariwisata untuk di bidang olahraga. Jadi kami juga pastinya merubahi dari sikap-sikap kekecewaan yang telah terjadi saat pembatalan Piala Dunia untuk membangkitkan semangat mereka yang tadinya pupus dan sia-sia karena terjadi pembatalan ini. Untuk perubahan untuk selanjutnya di masa yang akan datang, pastinya kami juga berkomunikasi lagi dan bekerja sama lagi tentang FIFA untuk meraih kembali tentang adanya tuan rumah dan kesempatan besar yang melihat Indonesia menjadi peluang salah satunya merupakan event besar yaitu turnamen sepak bola internasional ini. Saya Tiana dari Detikcom ingin bertanya, apa dampak yang dirasakan dari pembatalan Piala Dunia terhadap industri sepak bola? Baik, untuk dampaknya pastinya kita merasa dirugikan oleh karena adanya pembatalan ini. Jadi dampak-dampak yang terjadi pastinya di pihak-pihak internal kami seperti para atlet, para pelatih dan juga para pendukung. Dan dampak-dampak lainnya kami pastinya telah mempersiapkan sebelum permainan Piala Dunia ini terjadi, seperti dari perhotelan untuk para timnas 24 timnas lainnya untuk ikut serta, lalu juga untuk restoran-restoran dan juga wisata-wisata pariwisata di bidang olahraga ini yang telah kami rencanakan semuanya telah usai dan harus dipaksakan untuk cancel. Dan juga tidak hanya itu saja, kami juga mengalami sedikit kendala dari merchandise. Kami telah bekerja sama kurang lebih sekitar 52 venue merchandise untuk yang telah kami siapkan, dan pastinya ini membutuhkan pastinya ini merupakan dana yang cukup besar untuk kami keluarkan. Dan tidak hanya merchandise saja, dan pastinya untuk para sponsor yang kami telah disayangkan sekali untuk tidak bekerja sama lagi dengan kami upaya dengan rumor-rumor yang terjadi pada pembatalan Piala Dunia ini. Sekian dan terima kasih. Demikian press conference ini, kami pastinya membutuhkan dukungan dari para pemerintah ataupun masyarakat tentang kinerja kami. Demikian press conference ini, kami
pastinya membutuhkan dukungan dari para pemerintah ataupun masyarakat tentang kinerja kami. Dan kami sekali lagi berterima kasih tentang awak-awak media, mulai dari jurnalis, wartawan ataupun reporter yang telah berpartisipasi pada press conference ini. Kami nyatakan bahwa press conference ini resmi ditutup. Sekian dan terima kasih.